biasanya internetnya nggak terlalu bagus untuk datarnya. Jaga-jaga nanti kalau misalkan koneksinya tidak baik ya. Jadi sedikit menjelaskan terkait dengan materi yang setelah UTS ya. Jadi adik-adik untuk modul handbooknya itu bisa buka di websitenya S1 Matematika. Terus kemudian salah satu menu di sana itu ada list of courses ya. Jadi daftar mata kuliah dan juga ada modul handbooknya. Jadi dari situ sudah terlihat bisa di-search kan yang Matematika Discrete. Tinggal diklik modul handbooknya. Jadi untuk yang setelah UTS itu bisa langsung melihat di sana. Terus sama seperti yang sebelum UTS, nanti untuk materi, terus video penjelasan jika ada, itu nanti semuanya saya share melalui Menara Ilmu Matematika Discrete. Jadi tadi pagi sudah saya cek keseluruhan dan saya buat ini untuk slide-nya sudah saya set supaya jadi handbook ya. Kalau yang sebelumnya itu kan mungkin beberapa ada yang berupa slide presentasi. Jadi masih ada pause-pausenya kan. Nah itu kalau ada pause-nya kan nanti ini ya mungkin kurang nyaman ya karena jadi filenya halamannya jadi banyak. Ini sudah coba saya sesuaikan. Semoga lebih nyaman lah untuk media belajar. Jadi sudah dibuat handout. Untuk yang setelah UTS sendiri itu langsung mulai dari fungsi pembangkit, kemudian relasi referensi, bilangan Fibonacci, Poset, lattice, dan aljabar Boole. Jadi kalau dihitung sebenarnya masih ada cukup banyak kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi untuk yang 3 terakhir ini sebetulnya bisa dilihat sebagai satu kesatuan. Hanya saja supaya lebih fokus makanya dipecah jadi 3. Jadi pada dasarnya kita tinggal 4 topik ya. Jadi fungsi pembangkit, relasi rekurensi, bilangan Fibonacci, dan yang kaitannya dengan aljabar Boole. Jadi ini 2 ini lebih ke pengantar untuk aljabar Boole-nya. Dan untuk materinya, sekali lagi adik-adik bisa cek untuk slide-nya di website Menara Ilmu. Sudah saya jadikan handout juga. Nah nanti untuk yang tugas kuliahnya itu kan ada yang tugas kelompok ya. Itu kan dikerjakan menggunakan overleaf. Jadi kemungkinan untuk beberapa soal yang terpilih ya. Saya mohon kerelaannya nanti kalau misalkan soal yang terpilih itu misal dipakailah untuk mengisi yang menu tutorial di sana. Ini kan ada beberapa contoh ya yang terkait dengan latihan soal kan. Contohnya yang kaitannya dengan fungsi pembangkit. Jadi ya harapannya adik-adik nggak masalah kalau misalkan ini itu diambil dari tugas kelompoknya. Dan memang tujuannya di sana. Jadi harapannya nanti bank soalnya makin banyak, terus kemudian semakin ya berjalannya waktu ya, akan semakin lengkap dan bisa digunakan untuk adik angkatannya itu akan lebih baik lagi. Karena untuk website Menara Ilmu Matematika Discrete sendiri, itu kan dari keilmuannya matematika discrete kan ini ya, sangat-sangat luas tuh kan, sangat umum. Sehingga kalau melihat cakupannya itu kan jadi sangat banyak. Nah, jadi ini tidak hanya ya untuk kuliah juga itu kan nanti bisa digunakan untuk keperluan-keperluan lain juga. Ya kurang lebih seperti itu ya nanti. Ya kan sampai masuk ada teori graf, terus pohon atau tree itu. Jadi keilmuannya itu ya dapat dikatakan ini cakupannya karena yang bersifat diskrit itu kan banyak sekali. Jadi seperti itu. Nah, mungkin untuk intro terlebih dahulu sebelum perkuliahan yang setelah UTS, ada yang mau ditanyakan tidak? Nggak ada ya? Oke, tidak ada? Ya, ada.
Cek suara saya masuk kan ya? Memastikan aja. Ya, masuk ya. Oke. Terus selanjutnya, ya ini seperti yang sudah disampaikan sebelum ujian ya. Jadi kelas A dan kelas B soalnya sama. Nah, nanti untuk pembahasan supaya lebih efektif ya dan lebih efisien, kita bagi untuk kelas ini menjadi 4. Dan adik-adik kan sudah pernah mengerjakan waktu ujian kan. Jadi saya rasa tidak akan butuh waktu terlalu lama. Tapi ya untuk jaga-jaga saja ya. Mungkin tetap dikasih waktu 20 menit ya untuk berdiskusi. Terus kemudian untuk di Zoom juga sudah ada fitur whiteboard kalau misalnya mau digunakan. Jadi nggak harus pakai whiteboard. Kalau pakai whiteboard itu enaknya lebih ke ini. Masing-masing bisa ikut memberikan saran lah di sana. Dan nanti pada intinya inilah waktu diskusi. Terus pastikan ada salah satu yang mencatat dan dirangkum dalam satu file ya. Jadi ya harapannya sih pakai PDF saja. Nah, nanti setelah breakout room-nya selesai, tolong dari setiap room itu masing-masingnya ada perwakilan untuk menjelaskan. Jadi sekali lagi karena ini ada 4, nanti satu kelas akan dipecah jadi 4 kelompok ya. Ya tidak ada penilaian khusus lah. Yang saya lihat hanya yang presentasi nanti akan mendapat poin keaktifan. Begitu saja. Oke, jadi aturannya kita buat simpel saja ya. Jadi untuk yang kelompok 1 atau nanti yang ini ya kebagian room 1 ya. Jadi mengerjakan nomor 1 A dan B. Terus kemudian yang di room 2 ini mengerjakan nomor 2 A dan B. Terus kemudian yang di room 3 itu kita set sebagai kelompok 3 mengerjakan nomor 3. Dan yang di room 4 itu kita set sebagai kelompok 4 mengerjakan nomor 4. Dan di sini karena ada 32 mahasiswa, dibagi 4 kan ada 8 ya. Di satu kelompoknya kan cukup besar. Dan akan lebih efektif sih, karena saya bisa melihat feedbacknya dari adik-adik. Seperti contoh, waktu kemarin sore ya, bahas yang UTS pengantar kombinatorik itu kan. Jadi karena ya hasil diskusi itu kan, saya jadi nggak itu kan, karena yang bikin soal itu kan bukan saya ya, Pak Suci kan. Terus ya ada beberapa pandangan ya di mahasiswa terkait dengan soal itu bisa dari sudut pandang yang berbeda. Contoh nomor 1A itu kan kaitannya ada 6 kotak terus dikasih sekian bola lah. Ada yang memandang bolanya itu bisa identik bisa tidak. Nah itu kan jadi diskusi yang menarik. Kalau misalkan hanya satu arah dari saya, nanti yang diskusi seperti itu belum tentu bisa muncul. Atau yang kemarin itu yang menarik juga ya, yang nomor 1B. Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Ada 5 jenis permen, masing-masing harganya Rp100. Nah, terus kemudian ada seseorang punya uangnya 1.000 itu kan. Ada berapa banyak kemungkinan lah yang bisa dia dapat. Nah, ada beberapa mahasiswa yang memandangnya uang 1.000 itu nggak harus habis. Nah, tapi ya setelah beberapa kali ini ya, ternyata ada kan kita membayangkannya kalau nggak harus habis kan berarti habisnya bisa 1.000, bisa 900, bisa 800 kan, jadi bagi-bagi kasus. Tapi ternyata ada cara lain yang bisa lebih sederhana. Nah, hal-hal seperti itu yang nggak bisa didapat ketika pembahasan soal itu hanya satu arah. Makanya untuk yang pagi ini ya, kita awali dengan diskusi terlebih dahulu. Harapannya nanti muncul ya yang kayak tadi itu kan. Jadi mungkin ada mahasiswa yang pandangannya terhadap soal ini tuh kayak gini gitu kan. Ada yang pandangannya mungkin lain. Nah itu yang diharapkan, meskipun ya belum tentu terjadi, karena kalau soalnya sudah clear kan ya nggak mungkin cara pandangnya berbeda.
Jadi itu tujuannya untuk kenapa kok perlu dipecah. Dan karena masih pagi juga, jadi supaya lebih on lagi ya. Jadi kita awali dengan diskusi yang kaitannya dengan UTS yang sudah dilaksanakan 30 April lalu. Oke, sebelum kita bagi breakout room-nya, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Kita pecah jadi 4 room nanti. Dan ini ya, assignment-nya otomatis ya. Jadi masing-masing nggak bisa memilih dapat room yang mana. Oke, tidak ada? Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti saya set 20 menit maksimal. Nanti setelah 20 menit, saya rasa cukup lah 20 menit. Katakan waktu UTS kemarin kan ini ya, sudah semuanya mengerjakan. Jadi seharusnya nggak ada masalah dan bisa relatif cepat. Jadi kalau tidak ada, ini saya buka dulu untuk breakout room ya. Jadi selamat berdiskusi. Nah, nanti jangan lupa disiapkan ada file yang bisa ditayangkan supaya teman-teman yang lain satu kelas itu bisa belajar bersama ya. Oke, jadi kita buka breakout-nya.
Recording in progress. Oke. Ya, sudah satu persatu kembali dari breakout room ya. Kita tunggu dulu. Nah, sudah ya. Oke, sudah proses kembali semuanya. Ini sudah di record kan? Ya. Karena sudah kembali ke main room semua, silakan mungkin dari kelompok satu ya, kita mulai. Siapa yang mau jadi ini ya, perwakilannya? Saya, Kak. Oke. Pak Clara. Dengan menggunakan induksi matematika, tunjukkan bahwa untuk setiap bilangan asli n, pernyataan-pernyataan berikut berlaku. Untuk yang A, Bisa di-share screen-nya? oh iya. Nah, oke. Ya, kan? Yang A, bentuk n pangkat 5 kurang n habis dibagi 5. Pertama-tama akan dibuktikan benar untuk n sama dengan 1. 1 pangkat 5 kurang 1 sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Karena 5 membagi habis 0, maka terbukti benar untuk n sama dengan 1. Selanjutnya, asumsikan n sama dengan k. Diperoleh k pangkat 5 kurang k habis dibagi 5. Kemudian akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Diperoleh k plus 1 pangkat 5 kurang k plus 1. Sama dengan k plus 5 tambah 5k pangkat 4 tambah 10k pangkat 3 tambah 10k pangkat 2 tambah 5k tambah 1 kurang k kurang 1. Kemudian akan dipecah menjadi k pangkat 5 kurang k ditambah 5k pangkat 4 tambah 10k pangkat 3 tambah 10k pangkat 2 tambah 5k. Untuk k pangkat 5 kurang k terbukti benar habis dibagi 5 dari asumsi n sama dengan k. Sedangkan untuk 5k pangkat 4 tambah 10k pangkat 3 tambah 10k pangkat 2 tambah 5k itu kelipatan 5. Sehingga terbukti benar untuk n lebih dari sama dengan 1, maka n pangkat 5 kurang n habis dibagi 5. Untuk yang B, di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya. Hanya sekali saja. Jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n kali n kurang 1 per 2. Pertama-tama akan dibuktikan benar untuk n sama dengan 1. 1 kali 1 kurang 1 per 2 sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. Pernyataan benar karena jika hanya ada satu orang tamu, maka tidak akan ada jabat tangan yang terjadi. Selanjutnya, asumsikan n sama dengan k. Diperoleh k kali k kurang 1 per 2. Kemudian akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Diperoleh k kali k min 1 per 2 tambah k sama dengan k pangkat 2 kurang k per 2 tambah 2k per 2. Sama dengan k kuadrat tambah k per 2. Dari k kuadrat tambah k akan dipecah menjadi k kali k plus 1 per 2. Terbukti benar jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n kali n kurang 1 per 2. Oke, terima kasih Mbak Clara. Saya nggak tahu tadi yang di-share hanya soalnya apa. Tapi kalau lihat dari kalkulasinya nggak terlalu rumit kan. Jadi pada prinsipnya kita basis induksinya jelas.
kita start awalnya kan sudah clear ya tadi ya. Yang poin A itu ya startnya dari 1, B juga 1 karena di awal sudah disampaikan setiap bilangan asli N. Terus kemudian untuk N sama dengan K tadi sudah clear, jadi kita bisa nyatakan K pangkat 5 kurang K, yaitu sama dengan 5 kali sesuatu, dan kemudian bisa kita nyatakan bahwa K plus 1 pangkat 5 dikurang dalam kurung K plus 1 juga habis dibagi 5. Begitu pula untuk yang poin B ya. Jadi ketika ada K orang, jelas di sana kita asumsikan ada K kali K min 1/2 jabat tangan. Terus kemudian kalau ada bertambah 1, berarti kan banyak jabat tangannya kan bertambah sebanyak K. Karena 1 orang tadi akan berjabat tangan dengan semuanya. Ya. Jadi idenya seperti itu. Oke, sudah saya catat namanya. Terima kasih Mbak Clara ya. Kita lanjut nomor 2 sebelum nanti saya tampilkan ini ya, presensi ya. Kelompok 2 silakan. Saya izin menggunakan whiteboard, Pak. Oke. Kalau kemarin tuh whiteboardnya ini pas di breakout sama pas di kampung agak berbeda. Baik, Pak. Muncul nggak? Oke. Di sini untuk di sini untuk nomor 2A adalah how many ways are there to rearrange the letter in following word, yaitu mathematics. Such all 3A are either completely separated or adjacent in a single block. Artinya di antara 3 huruf A pada mathematics itu adalah saling terpisah atau mungkin saling berdekatan. Nah, akan tetapi mungkin di sini saya izin membagi menjadi 2 kasus lagi ya teman-teman. Mungkin bukan 2 kasus, tapi 2 kondisi. Yang pertama adalah ketika katanya mathematics dan katanya adalah matematika. Karena kalau mathematics itu A-nya hanya berada 2. Jadi mungkin di sini saya izin menambahkan keterangan juga. Mungkin kita bisa diperhatikan bahwa pada kata mathematics itu hanya terdapat 2 huruf A. Maka dari itu, banyaknya cara untuk menyusun huruf A menjadi 1 atau terpisah, sama saja caranya dengan menyusun kembali seluruh kata matematik. Oke, karena kita akan menyusun ulang seluruh kata matematik ya teman-teman. Jadi di sini sama saja kita menggunakan permutasi dengan elemen yang sama, yaitu kenakan matematik ada 11 huruf. Mohon maaf Pak, tiba-tiba saya tidak bisa menggunakan pennya. Oh. Iya, ini nggak mau ini ya. Oh ini. Iya Pak, tidak bisa keluar. Iya itu ada ini typo di soal. Harusnya 2A bukan 3A. Tapi pada dasarnya ini ya, nanti penilaian tergantung dari apa yang adik-adik kerjakan kan. Kalau kayak yang disampaikan Mas Aulia Akbar tadi kan ini diganti matematik jadi matematika, ya nggak masalah juga. Nanti tetap akan poinnya bisa maksimal kalau asumsi soalnya itu. Karena pada prinsipnya kan yang mau kita assess adalah pemahaman terkait dengan kalau misalkan kita pecah kasusnya kayak gini, apakah masih bisa mengerjakan atau tidak. Baik. Ya. Saya izin
meng-close whiteboard-nya terlebih dahulu nih Pak. Ya, saya nggak tahu kenapa kok ini ya, whiteboard-nya sering. Itu bisa. Iya, sudah. Coba. Baik, mungkin saya izin melanjutkan kembali. Karena mathematics itu terdiri dari 11 huruf, artinya kita sama saja melakukan pemutusan dengan elemen yang sama, yaitu karena mathematics 11 huruf itu 11 faktorial, dibagi karena terdapat 2 huruf pada M, yaitu 2 faktorial, dan kemudian 2 huruf pada A, 2 faktorial, dan 2 huruf pada T, yaitu 2 faktorial. Nah, sekarang karena untuk kasus yang matematik sudah, kita akan memandang untuk kasus yang matematika. Nah, karena matematika ini kan terdiri dari 3 huruf A ya teman-teman. Berarti caranya sama saja kita menghitung seluruh bagaimana cara kita menyusun kata matematika, lalu dikurangi dengan banyaknya huruf A, 2 huruf A yang berhimpitan, dan nanti akan ditambah dengan, karena kan jika kita menghitung 2 huruf A yang berhimpitan, itu ada kemungkinan bahwa misalkan gini, A, dan ini di sini bisa A. Akan tetapi bisa juga A-nya tuh ada 2 di sini, dan ada A1 lagi di sini. Jadi ada kemungkinan kasus untuk terjadi seperti ini. Nah, sehingga kita akan menghitung seluruh total kemungkinan dikurangi banyaknya 2A yang berhimpitan dan tambah dengan kemungkinan terjadinya 3A yang berhimpitan pada 2A tersebut. Banyaknya terjadinya 3A. 3A pada 2A. Oke, mungkin supaya lebih gampang, aku namakan ini total sebagai A, 2 sebagai B, dan 3A pada 2A sebagai C. Nah, pertama kita akan menghitung totalnya dulu, yaitu A. Oke, mungkin A itu kan sama dengan, karena matematika kan banyaknya 10 huruf ya teman-teman elemennya. Jadi 10 faktorial dengan 2 faktorial pada huruf M, 3 faktorial untuk huruf A, dan 2 faktorial sebagai huruf T. Nah, dan untuk yang B, itu ada banyaknya kemungkinan 2 huruf A yang berhimpitan. Karena banyaknya 2 huruf A yang berhimpitan, itu kan berarti kita sama saja menganggap 2A ini sebagai elemen yang satu. Sehingga kita mempunyai total itu adalah 9 faktorial. Karena AA ini pada matematika akan kita hitung sebagai satu elemen. Kemudian 9 faktorial, itu nanti kita akan bagi dengan 2 faktorial dan 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini sebagai huruf M yang tadi di matematika, dan 2 faktorial ini sebagai huruf T. Kenapa A yang satunya lagi nggak dihitung, teman-teman? Karena kita udah, misalkan A ini berbeda dengan, A yang 2 ini berbeda dengan yang 1, beda elemen. Karena kan satunya itu berisi 2, satunya berisi 1. Sehingga kita tidak bisa menghitungnya sebagai satu elemen meskipun itu sama-sama A. Nah, kemudian kita akan menghitung kemungkinan banyaknya A3 huruf A pada 2 huruf A ini. Sehingga nanti yang akan terjadi adalah C itu sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dan 2 faktorial. Ini caranya sama dengan yang B tadi, teman-teman. Nah, sekarang dengan menggunakan cara yang tadi, yaitu jumlahnya adalah A dikurangi B. A dikurangi B ditambah dengan C. Artinya banyaknya cara adalah 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial, 2 faktorial, lalu dikurangi dengan 9 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, ditambah dengan 8 faktorial, 2 faktorial, dan 2 faktorial.
Sehingga banyaknya kemungkinannya adalah setelah dilakukan perhitungan adalah sebanyak 70.560. Mungkin sekian untuk yang nomor 2A. Untuk nomor 2B akan dijelaskan oleh Putra. Silakan Mas Putra. Ini susahnya ini Pak. Ini Bila geser-geser. Pak. Kok ada yang main film itu? Oh, mungkin ini ya. Whiteboard-nya. Oke. Saya izin presentasi ya Pak. Oke, silakan. Silakan. Enggak ada suaranya. Bentar Pak. Oh ya. Ya. Saya izin presentasi ya Pak. Oke. Intinya kan hanya ini ya. Kita punya X1 banyaknya yang 2x1, X2 banyak 2x2, terus X4 misalkan ya. Ini tadi kan di soalnya itu berapa banyak cara untuk mengisi balok 2x10, 2x10 dengan ukuran balok 2x1, 2x2 dan 2x4. Nah, di sini pertama tuh aku misalin dulu jumlah balok yang ukuran 2x1 itu sama dengan A, terus ukuran 2x2 sama dengan B, dan yang ukuran 2x4 itu sama dengan C. Nah, maka diperoleh persamaan A plus 2B plus 4C sama dengan 10. Nah, di sini kan karena 2B dan 4C ini kan jelas genap ya, karena kan pengalinya genap. Kemudian agar dia jumlahnya 10 kan genap juga, berarti nilai A ini juga mesti genap, sehingga dapat dibagi kasus. Nah, kasus pertama itu ketika nilai A-nya sama dengan 0, maka 2B plus 4C sama dengan 10. Bisa disederhanakan lagi menjadi B plus 2C sama dengan 5. Nah, berarti dari sini kemungkinan B sama C-nya bisa 1, 2, 5, 0, sama 3, 1. Berarti itu dihitung dengan permutasi berulang ini nih, yang diopantin. 0 tambah 2 faktorial kan 1 faktorial kali 2 faktorial, terus ditambah begini cara ngitungnya. Nah, habis itu dihitung untuk kasus ketika A sama dengan 2. Nah, ketika A sama dengan 2 berarti 2B plus 4C sama dengan 8. Bisa disederhanakan menjadi B plus 2C sama dengan 4. Didapat kemungkinan B dan C-nya ada 0,2, 2,1, dan 4,0. Caranya juga sama,
pakai mutasi yang diapatin itu. Lanjut nih untuk kasus yang ketiga, ketika nilai A-nya sama dengan 4. Berarti 2B plus 4C sama dengan 6. Bisa disederhanakan lagi menjadi B plus 2C sama dengan 3. Nah, berarti dapat kemungkinan B dan C-nya 1,1 doang. Cara ngitungnya juga sama. Iya. Ya. Hitung untuk kasus keempat, itu A-nya sama dengan 6. Berarti 2B plus 4C sama dengan 4. Jadi sederhanakan lagi menjadi B plus 2C sama dengan 2. Dapat kemungkinan B dan C ada 0,1 dan 2,0. Caranya juga sama, kayak gitu juga. Terus terakhir kita hitung untuk nilai A-nya sama dengan 8. Berarti 2B plus 4C sama dengan 2. Atau bisa kita sederhanakan menjadi B plus 2C sama dengan 1. Total caranya dihitung totalnya Pak. Kasus pertama tambah kasus kedua tambah kasus ketiga tambah kasus keempat tambah kasus kelima. Oke, ya, cukup jelas ya. Terima kasih Mas Putra. Jadi itu tadi kalau kita rangkum sekalian presensi ya. Silakan untuk ya sambil menunggu di refresh. Jadi untuk yang poin pertama tadi pendekatannya adalah kalau kita nggak ngitung secara langsung ya. Tadi kan bisa kita hitung keseluruhannya ada berapa, terus kemudian dikurangi dengan yang tidak kita inginkan. Prinsipnya kan itu ya. Dan yang tidak diinginkan kan ketika ada dua yang adjacent. Tetapi yang jadi masalah, dia termasuk juga tidak adjacent kan. Makanya di endingnya kan ditambah. Terus yang poin kedua tadi, yang 2B ya. Itu kalau kita lihat, ya intinya bagi kasus kan, supaya lebih mudah. Kalau pengen kasusnya lebih sedikit, itu bisa juga yang di case-nya itu adalah C-nya. Kalau tadi kan A-nya kan ada 5 kemungkinan, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau misalkan C-nya, dia hanya 3 kemungkinan, 0, 1, dan 2. Nah, itu juga bisa jadi opsi lain kalau pengen case-nya lebih sedikit. Jadi ya kalau kalkulasinya clear lah itu. Jadi nanti karena tidak hanya mencari banyak solusi kan, tapi kan dia bisa ditukar-tukar ya. Makanya kan tadi muncul sekian faktorial kan dari sana. Terima kasih untuk nomor 2. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Ini silakan untuk presensi terlebih dahulu. Sebelum lanjut ke 3 dan 4 ya. 4 seharusnya paling mudah karena itu yang paling kelihatan dibanding ini yang lainnya. Jadi kalau melihat dari nomor 1 dan 2 kan berarti seharusnya ini tidak ada kesulitan berarti ya. Karena kan poin 1 clear pakai induksi dan penggunaan induksinya pun yang sederhana. Terus kemudian yang nomor 2 itu juga kalau lihat tadi ya tinggal ya bagaimana cara membagi kasus kan supaya masing-masing kasusnya kan bisa relatif sederhana. Kan kata kuncinya sebenarnya itu. Nah, setelahnya kita lanjut nanti ke poin ketiga. Ini masih lumayan banyak yang belum presensi. Silahkan untuk presensi dulu. Kalau misalkan ada yang gagal untuk absennya, tinggal tuliskan nama lengkap saja di kolom chat supaya saya mudah untuk memasukkannya secara manual. Jadi nggak harus inilah. Tapi kalau misalkan bisa langsung scan ya lebih baik, karena kan nggak repot. Jadi silahkan mungkin saya tunggu ya 1 menit lagi ya. Ini selalu kalau dari web keluar, koneksi luar itu nggak mudah connect ke ini ya QR-nya. Jadi mumpung masih bisa connect. Oke, sudah ya.
Nanti saya buka lagi sebelum diakhiri perkuliahannya. Oke. Ya pakai NIM juga nggak apa-apa lah. Tapi intinya saya cuma butuh nama sebenarnya. Karena pas search di master kan lebih enak pakai nama. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Silahkan siapa yang jadi ini ya. Izin share screen ya Pak. Oke, silahkan. Masuk. Untuk nomor 3A, jika A menyatakan banyak suku dari ekspansi A ditambah B ditambah C ditambah D dipangkatkan 6, dan B menyatakan banyak suku dari ekspansi A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E dipangkatkan 4, maka tentukan selisih dari A dan B. Kita sama-sama tahu kalau banyaknya suku dari ekspansi multinomial untuk A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai dengan AN dipangkatkan N adalah N plus U dikurang 1, kombinasi N plus U kurang 1 diambil U min 1, dengan N menyatakan pangkat dan U menyatakan banyak suku. Pertama-tama akan dicari untuk kasus A plus B plus C plus D dipangkatkan 6, di mana 6 sebagai pangkat dan U sebagai banyaknya suku, yaitu 4. Oleh karena itu, bisa kita cari dengan 6, kombinasi 6 ditambah 4 dikurang 1 diambil 4 dikurang 1, yaitu kombinasi 9, 3. Setelah itu kita bakal cari kombinasinya, maka diperoleh 3 dikali 4 dikali 7, yaitu sama dengan 84. Untuk kasus 2, akan dicari untuk A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E dipangkatkan 4, di mana N-nya sama dengan 4 dan U-nya sama dengan 5. Berarti kita akan mencari kombinasi 4 ditambah 5 dikurang 1 diambil 5 min 1. Yaitu kombinasi 8, 4. Mana setelah kita cari, itu bakal diperoleh 7 dikali 2 dikali 5 sama dengan 70. Yang ditanya adalah selisih dari ekspansi banyaknya sukunya, yaitu 84 dikurang 70 sama dengan 14. Iya, karena multinomial ya. Oke, selesai. Silakan untuk yang satunya mungkin. Oh iya, tadi saya belum nyatat namanya ya, belum kelihatan. Dengan Mas siapa tadi? Raihan Saputra, Pak. Raihan Saputra ya. Yang 3B, silakan. Sudah cukup jelas ya itu ya. Karena kan ya tinggal kita lihat lah. Dia dijejer sekian kali, bisa 6 kali, bisa 4 kali kan, tergantung case ya. Terus kita tinggal milik 4 buah dari sana kan. Selanjutnya saya mau mempresentasikan yang nomor 3B, yaitu hitunglah banyaknya bilangan 4 digit yang relatif prima dengan 2024. Yang pertama, mencari faktor prima dari 2024, yaitu ada 2, 11, dan 23. Yang pertama menghitung yang 2 habis membagi X, yaitu A sama dengan 9.999
dibagi 2 dikurangi 999 dibagi 2, yaitu 4.500. Yang B, 9.999 dibagi 11 dikurangi 999 dikurangi 11, hasilnya 819. Yang C, 9.999 dibagi 23 dikurangi 999 dibagi 23, hasilnya 391. Kemudian menghitung hasil dari A iris B, yaitu 9.999 dibagi 2 kali 11 dikurangi 999 dibagi 2 kali 11, sama dengan 409. Yang kemudian untuk A iris C, yaitu 9.999 dibagi 2 kali 23 dikurangi 999 dibagi 2 kali 23, hasilnya 196. Yang kemudian B iris C, yaitu 9.999 dibagi 11 kali 23 dikurangi 999 dibagi 11 kali 23, hasilnya 36. Selanjutnya menghitung irisan A iris B iris C, yaitu 9.999 dibagi 2 kali 11 dikali 23 dikurangi 999 dibagi 2 kali 11 2 kali 11 dikali 23, hasilnya 18. Untuk A gabung B gabung C, yaitu sama dengan 2 membagi habis X atau 11 membagi habis X atau 23 membagi habis X. Dengan pi diperoleh A gabung B gabung C sama dengan A ditambah B ditambah C dikurangi dari penjumlahan A iris B ditambah A iris C ditambah B iris C ditambah A iris B iris C yang hasilnya 5.051. Dengan demikian, banyaknya bilangan 4 digit relatif prima dengan 2024 yaitu diperoleh dari 9.999 dikurangi 999 dikurangi A gabung B gabung C yang hasilnya yaitu 3.949. Terima kasih, Pak. Jadi intinya nih ya, kita cek kenapa kok 999 bagi 2 kan. Berarti kan kita cek yang kurang dari 10.000. Terus 999 bagi 2-nya kan dikurangi yang di bawahnya 3 digit lah. Itu kita keluarkan. Ya baik sekali, terima kasih. Sisanya tinggal itu kan, tinggal prinsip inklusi eksklusi. Yang terakhir silakan. Misi Pak, izin share screen. Oke. Ya. Oke, untuk nomor 4 diberikan himpunan A 1, 2, 3 sampai 2023-2024 sehingga dan buktikan jika diambil sembarang 1013 bilangan berbeda di A, maka setidaknya terdapat sepasang bilangan yang akan sama dengan 2025 apabila dijumlahkan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus perhatikan bahwa himpunan A memiliki anggota dari 1 sampai 2024 sehingga dapat dibentuk 1012 pasang bilangan berbeda yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 2025. Contohnya pasangan yang dapat dibentuk adalah 1 dan 2024, 3 dan 2022, hingga 1012 dan 1013. Nah, setelah itu kita dapat pecah menjadi 2 himpunan berbeda. Dengan yang kita andaikan dulu ada dari sepasang bilangan itu kita andaikan bisa dibentuk 2 himpunan berbeda dengan jumlahnya 1012 bilangan per himpunannya. Sehingga jika kita ambil satu bilangan dari salah satu himpunan berbeda, pasti terdapat sepasang bilangan yang jika dibentuk dan dijumlahkan
hasilnya sama dengan 2025. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Ya, sangat jelas ya. Intinya tinggal dipasang-pasangkan kan. Kelihatan sekali. Karena kalau kita lihat angkanya 1013, berarti kan ya pasti ada sesuatu ya dengan 1012 di situ. Oke, saya rasa sudah cukup ini ya, clear untuk keseluruhannya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Untuk absen sekali lagi yang galak nanti bisa ini ya ditulis di kolom chat karena lebih mudah untuk saya untuk meng-trackkan. Tiga-tiganya sudah saya masukkan. Oke, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti kita mulai lagi. Sebelum kita akhiri ya. Jadi untuk minggu ini itu kan seharusnya hari Kamis ya kita ketemu lagi ya. Dan Kamis itu kan ya kan Kamis kan tanggal merah. Jadi kita tunggu saja dari fakultas nanti ya keputusannya seperti apa. Karena kemarin sempat dari wakil dekan bidang akademik itu kan sempat agak tertentu. Karena kalau misalkan libur nasional terus diganti itu kan ya sebetulnya sama saja nggak libur ya. Hanya mengganti merubah jadwal kuliah saja. Tapi di sisi lain kalau misalkan nggak diganti mungkin ada beberapa mata kuliah yang dari sisi materi kan mungkin nggak terkejar. Tapi kalau untuk yang kita mungkin salah satu antisipasinya kan beberapa pertemuan nanti bisa agak ditambah waktunya kan selesai. Dan dari sisi sinkronnya kan juga sudah ada di Menara Ilmu Matematika Diskrit. Jadi itu bisa digunakan untuk media belajar. Jadi sangat cukup lah. Insyaallah dari sisi materi semuanya bisa tersampaikan dengan baik ya. Tinggal masalah apa? Ya presentasi tiap grupnya saja. Jadi untuk tugas kelompoknya masih sama ya. Jadi masing-masing kelompok nanti seperti yang sebelum UTS yang lalu mencoba untuk latihan dan waktu pertemuan hanya share satu saja dan sama seperti yang biasanya. Tetapi yang diketik itu ada 3. Oke. Jadi ada yang mau disampaikan dulu nggak sebelum kita akhiri? Belum. Kalau tidak ada, berarti mungkin bisa kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya, mohon maaf karena ya pertama online terus kedua harus diganti jadi lebih awal.